satu ya, Mbak, untuk pemirsa semuanya, silahkan. Ada satu kunci yang dibuka tadi oleh oleh Pak Riza gitu ya, bahwa bagaimana dia menyikapi istrinya gitu. Ini sebenarnya yang luar biasa bagi seorang suami. Karena Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum li ahli. Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Anda tadi sudah mencontohkan kepada bapak yang menonton, seluruh bapak yang nonton, bahwa komunikasi kepada anak itu terutama adalah komunikasi suami kepada istri sejauh apa gitu ya. Dan istri ini kan dia perlu sekali perhatian dan kemesraan gitu ya. Jadi Anda tadi manggil istri Anda sudah hebat sekali. Seperti Nabi selalu manggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang mesra gitu. Saya kira itu, Bun. Ada gong yang luar biasa dari Abah Dedi yang silakan, Mbak. Ya, yang pertama kali ingin saya komentari tentang Pak Riza gitu ya. Pak Riza ini nampaknya seorang pekerja keras, Pak ya. Artinya sebagai seorang ayah gitu ya, Anda bekerja keras. Dan ini ada nilai tersendiri dalam Islam. Karena Nabi kita mengatakan innallaha yuhibbul mu'min al-muqtarif, yang artinya Allah sangat suka melihat seorang mukmin yang bekerja keras. Ya. Kemudian dalam salah satu hadis yang sahih juga Nabi kita mengatakan man sa'a li walidayhi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang bekerja keras mencari uang untuk orang tuanya, motivasinya apa ya untuk orang tua, fahuwa fi sabilillah, maka dia dalam sabilillah. Artinya kalau orang tersebut meninggal dalam bekerja keras cari uang dengan motivasi untuk orang tuanya, maka dia matinya mati syahid. Itu menurut terang para ulama. Dan juga Nabi kita mengatakan waman sa'ali iyali, siapa yang bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk orang dia tanggung, fahuwa fi sabilillah ya. Nah, dalam soal menghadapi anak yang masih kecil begitu ya, ini ada sedikitnya ada 3 hal yang harus diperhatikan yang bersumber dari Nabi kita. Yang pertama tentu kasih sayang. Artinya menyikapi anak ini harus mengedepankan sifat musyaqah rahmah. Ya, artinya belas kasih dan ramah begitu ya. Ya. Nabi kita mengatakan siapa yang tidak menyayangi anak kecil, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami. Ya. Kemudian yang kedua komunikasi begitu ya. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi kita sebagai tadi Anda bilang uswah itu suri teladan KLI ya. Kalau kedua itu alladzi yuqtadabi, yang dijadikan panutan begitu ya. Gitu. Tadi Kakak Eli sempat tanya juga, uswah itu apa ya? Kedua itu apa gitu. Ya, Nabi kita sebagai kedua dan juga uswah sekaligus begitu ya. Dalam hadis-hadis yang sahih kita lihat bahwa beliau berkomunikasi dengan sangat akrab juga dengan anak-anak kecil. Misalnya beliau punya seorang sahabat anak kecil yang usia 6 tahun namanya Umair. Ya. Ketika beliau berkomunikasi dengan Umair, beliau memanggilnya Aba Umair. Ya, tidak disepelekan begitu ya. Dan beliau selalu dalam berkomunikasi memberikan kesempatan si Umair ini untuk mengembangkan imajinasinya. Misalnya Nabi selalu tanya kepada Umair ini, karena Umair selalu punya seekor burung kecil yang selalu dia ceritakan perkembangannya dari hari ke hari ke Nabi kita. Ya, sehingga Nabi selalu bertanya kepada Umair ini, ya Aba Umair, kaifan nukair. Ya, selalu beliau menyapa duluan. Ya, Aba Umair, bagaimana kabar burungmu sekarang? Ya, itu setiap hari selalu dilakukan, dan selalu si Umair ini asik menceritakan ke Nabi dan Nabi kita mendengarkan. Ya. Sehingga satu kali ketika burung ini meninggal, mati kali ya. Kalau meninggal kurang pantas kali. Sejak beberapa waktu sebelum Nabi sholat zuhur, ya, Umar itu sudah nongkrong di pintu masjid menunggu Nabi datang. Ya, ketika Nabi datang, Umar segera ya memanggil beliau dan minta waktu untuk curhat bahwa burungnya mati. Itu semua didengar oleh Nabi. Ya. Ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau pernah menegur seorang tua begitu ya, yang yang pernah manggil anaknya di depan beliau. Ya. Lalu orang tua ini mengatakan, kalau kamu kesini saya kasih nih. Gitu. Nabi kita mengatakan kalau kau tidak kasih, fakot kadzabta, kau bohong. Jadi Nabi tidak memberikan alasan atau ruang untuk orang tua bohong pada anaknya. Gitu.
Ya, bahkan beliau menegaskan bohong pada anak kecil itu sama dengan bohong pada orang tua, orang dewasa. Jadi dosanya sama-sama besar. Ya. Dan yang ketiga barangkali ketegasan ya bagi seorang ayah gitu loh. Karena jelas sekali Nabi kita mengatakan mur sibyanakum shalah idza balagha sab'un. Perintahkan olehmu, maksudnya ayah gitu ya. Karena kata-katanya mur itu berarti kan buat laki-laki kan. Perintahkanlah para anak-anakmu untuk sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Ya, lalu beliau mengatakan watribuhum idza balagha asyra. Ya, berikan sikap tegas. Pukul di situ bukan digebukin, bukan. Ya. Pukullah mereka, berikan sikap tegas. Ya, ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Jadi peran ayah ini luar biasa sekali, Bunda, agama kita. Terima kasih ya, Mbak ya.